wabarakatuh. Saya Ade Fatmawati, MPD, pengawas sekolah di jenjang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Hari ini saya akan menemui Ibu Kepala SD Negeri Cijawa karena akan melakukan coaching dengan Alur Tirta. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya kita. Alhamdulillah ya, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi saya bertemu Bu Lilis bisa meluangkan waktu untuk beberapa menit ke depan kita ngobrol ya. Nah, yang ingin saya tahu itu secara spesifik apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah saya memang sedang berpikir panjang ini tentang bagaimana percakapan ini bisa menghasilkan 2 atau 3 langkah untuk saya nanti terapkan ke guru-guru berkaitan dengan pembelajaran mendalam yang sedang kita pelajari sekarang dan akan kita praktekkan, terutama di digitalisasi atau pembelajaran digital. Jadi jangan sampai digital itu hanya sebagai konten saja atau konteks untuk menyampaikan materi, hanya berupa pemaparan. Tapi ini lebih ke digital itu menjadi satu pengantar ke proyek pembelajaran di kelas seperti itu. Kalau kita rating nih, keberhasilannya dari 1 sampai 10, posisi tentang pemanfaatan teknologi digital di SD Cijawa itu ada di posisi yang keberapa ya? Kalau kita ukur ratingnya 1 sampai 10. Rasanya kita masih ada di angka 4 ya. Sekarang kita petakan nih, apa saja sih aset atau kekuatan yang ada di SD Cijawa? Selama kami di sini, alhamdulillah kami merasa bahwa infrastruktur ya walaupun masih dasar ya Bu ya. Kemudian saya sangat yakin kami punya WiFi yang lumayan kuat. Juga kami mempunyai 3 guru muda nih Bu yang handal. Peluang-peluang apa saja yang bisa digali dari guru-guru tersebut? Rencana saya yang pertama akan membuat semacam pelatihan sederhana lah ya, bukan IHT yang berkepanjangan gitu. Tapi saya akan rencananya membuat semacam workshop yang mungkin hanya 1 atau 1,5 jam yang fokus untuk di pembelajaran digital nanti, supaya nanti guru itu dapat mengintegrasikan di pembelajaran mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita punya 3 guru yang sudah alhamdulillah lumayan mahir gitu ya. Nah, itu betul-betul ide yang bagus. Bu Lilis sudah bisa ingin merencanakan hal-hal positif sehingga nanti akan ada agent perubahan gitu ya, yang dari 3 orang guru ini gitu ya. Pastinya ada yang dijadikan koordinator untuk kegiatan tersebut. Seperti apa teknik Bu Lilis nanti melakukan aktivitasnya? Untuk aktivitasnya yang pertama adalah setelah nanti kita mengadakan kegiatan, maka di saat itu pula ketika materi sudah selesai, saya akan meminta guru itu untuk praktek langsung. Berarti jelas sekali langkahnya ya. Sehingga nanti dari hasil IHT, hasil workshop 1,5 jam itu Bu Lilis langsung action, sehingga tidak hanya penggunaan teknologi digitalnya seperti asal presentasi, penggunaan seperti biasa, tapi lebih mendalam ke pedagogisnya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa workshop itu bisa berhasil? Saya mengukurnya begini Bu. Jadi kalau tadi kita kan dari 4, kemudian ke 7, mudah-mudahan ini semuanya secara keseluruhan guru kita yang 10 itu sudah mampu dan mahir, artinya membawa pulang satu program yang bisa diimplementasikan nanti di kelas gitu. Jadi tidak hanya seperti tadi yang hanya mempresentasikan, tapi sudah membawa minimal satu aplikasi. Berarti ini benar-benar bagus ya. Jadi Bu Lilis rencana aksinya sangat mantap, realistis,
sehingga jelas sekali workshop yang 1,5 jam dilakukan itu fokusnya ke praktik gitu ya. Terus didukung oleh guru-guru muda yang mumpuni, sehingga nanti guru muda itu bisa mentransfer ilmu kepada teman-teman guru yang lain. Nah itu apakah menurut Ibu target 7 itu bisa dicapai? Saya rasa target 7 bisa dicapai dengan ya mungkin saya menyebutnya nanti Sabtu Digital Hour. Siapa yang Ibu libatkan untuk menjadi powernya di Sabtu Digital Hour itu? Tentu kan harus ada tuh. Siapa itu, Bu? Selain saya yang mungkin waktu itu menjadi teman sharing atau coach lah atau apapun namanya, saya akan melibatkan guru senior. Kita punya guru senior di sini yang alhamdulillah sudah sangat teliti gitu untuk memantau kegiatan ini. Kemudian yang untuk guru mudanya adalah menjadi nanti fasilitator gitu. Hebat sekali, Bu Lilis, pemikirannya sudah sampai sedalam itu ya. Jadi bagaimana akan melibatkan guru muda, tapi juga tidak meninggalkan yang sudah senior, tapi memang mumpuni gitu ya. Nah, ya. Bagus Bu Lilis, fantastis Bu Lilis, rencananya sangat hebat, aksinya sudah nampak, sehingga nanti sistem pendukung, sarpras dan segalanya yang sudah Ibu siapkan itu bisa dijadikan pendukung yang kuat gitu ya. Nah selanjutnya untuk Sabtu Digital House ini dilihat dari ketercapaiannya dengan cara apa ya, Bu Lilis? Bahwa Sabtu Digital House ini ternyata memang akan terus dikuatkan oleh Bu Lilis. Tentu dengan komunikasi dan koordinasi. Kira-kira Bu, dalam 4 minggu ini bisa nggak ya memperlihatkan keberhasilan itu? Saya rasa bisa, Bu. Karena di 4 minggu ke depan itu uji coba kan sudah selesai nih. Nanti Ibu saya bawa ke kelas-kelas untuk dilihat oleh Ibu bagaimana aplikasi-aplikasi di kelas dari guru teman-teman guru. Bagaimana perasaan Bu Lilis? Alhamdulillah saya lega, Ibu. Saya lega sudah menemukan jawaban dari kegalauan saya selama ini. Ya, senang rasanya Bu Lilis, saya mendengar apa yang sudah Bu Lilis ungkapkan. Bu Lilis kan sudah merasa lega gitu ya, dan sudah punya komitmen sehingga SD Cijawa ini pasti bisa mencapai angka 7 dari 4 gitu ya. Saya tunggu 4 minggu kemudian dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya.